Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sebuah opini berdasarkan pemikiran saya pribadi tentang melihat kondisi penyebaran COVID dan dampak ekonomi. Hingga saat ini, pemerintah masih memberlakukan langkah pembatasan sosial atau social distancing dalam meredam penyebaran virus corona yang telah mewabah. Sementara untuk meredam dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif demi menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut diantara insentif perpajakan untuk sektor-sektor terdampak, relaksi kredit untuk masyarakat terdampak, dan banyak lagi. Lalu, sudah tepatkah langkah yang ditempuh pemerintah sejauh ini? Menurut saya, langkah itu oke saja. Banyak sekali variasi kebijakan yang dilakukan dan terima kasih untuk itu. Tetapi saya menyarankan agar lebih fokus khusus dikonsentrasikan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kalau virus corona itu bisa dihentikan, maka berbagai persoalan ekonomi akan berhenti dengan sendirinya. Untuk kebijakan sektor keuangan melalui upaya tetap menjaga kepercayaan dan komunikasi pemerintahan yang cepat dan tepat perlu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Menjaga 135 pintu masuk ke negara Indonesia, baik itu darat, laut, maupun udara. Selain itu juga pemerintah menerapkan kebijakan bekerja di rumah. Anak-anak sekolah belajar online dan menerapkan social distancing. Serta pemerintah juga menyarankan untuk beribadah di rumah untuk mengurangi dampak virus COVID-19. Maka bantuan sosial yang dikelola secara integrasi oleh pemerintah merupakan solusi yang akan memberikan penyegaran atau relaksasi. Contohnya seperti baksos atau pembagian sembako. Bantuan sosial yang dikelola secara integrasi oleh pemerintah merupakan solusi perekonomian Indonesia. Pemerintah mengembangkan dan mensupport ekonomi berbasis online, dan untuk mendukung hal tersebut, infrastruktur telekomunikasi data yang sudah merata sampai di pelosok desa, digiatkan bisnis pengiriman barang atau bisnis jasa ekspedisi. Relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur di mana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Seharusnya pemerintah menyediakan atau harus melihat stok bahan makanan pokok agar tetap terjaga, tidak terjadi kekurangan, dan seharusnya harga barang-barang pokok tersebut dapat lebih terjangkau dari harga-harga yang sekarang. Contohnya seperti gula yang sedang naik harganya. Yang pertama, melakukan lockdown. Pemimpin yang baik itu harusnya mendahulukan kepentingan rakyatnya di atas segalanya. Berikan anggaran dana ibu kota baru untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang terdampak COVID-19. Yang kedua, memotong gaji pejabat dimulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan staf presiden, anggota dewan, dan pejabat pemerintah lainnya. Pemerintah itu mengeluarkan RAPBN, mengeluarkan uang dari situ untuk memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil. Itu menerapkan social distance dari semuanya. Kita harus menerapkan karantina wilayah, yang dimana karantina wilayah itu bisa memutus rantai mata penyebaran virus corona. Yang pertama, stimulus pendanaan. Kedua, relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal. Yang ketiga, memberlakukan kebijakan jangka pendek tetapi tetap memperhatikan kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Yang keempat, kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa menimbulkan rasa panik bagi pelaku usaha maupun masyarakat, dan memperbaiki struktur perekonomian nasional, serta membuat kebijakan menguntungkan untuk perekonomian nasional.
Pertama, pemerintah bisa menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak COVID-19. Yang kedua, relokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat juga sangat penting. Yang ketiga, stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Yang keempat, relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur di mana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terdampak. Yang kelima, memaksimalkan kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar. Yang keenam, memberlakukan kebijakan jangka pendek. Dengan ini, pemerintah diharapkan juga dapat menyuntikkan sejumlah dana yang akan mereka pakai untuk menutupi kerugian yang terjadi dan membuat sektor pariwisata kembali berjalan dengan normal dan mendapat penghasilan lagi. Pemerintah menjamin perekonomian masyarakat yang berdampak dengan menggencarkan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako, dan lain-lain. Pemerintah juga memperbanyak program padat karya tunai dari kementerian dan lembaga serta menjamin ketersediaan bahan pokok. Solusinya itu menjaga pintu masuk ke negara Indonesia baik lewat jalur darat, udara, maupun laut, sama membuat kebijakan bersama lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, atau yang lain. Solusinya membuat kebijakan fisik dan moneter yang melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, dan lembaga simpan pinjam. Bisa menjalankan kebijakan lockdown seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang telah menjalankan kebijakan lockdown. Pemerintah diharapkan bisa memberikan biaya hidup pengganti atau setidaknya bantuan lain yang dapat mencukupi kebutuhan mereka, yaitu relokasi anggaran pada sektor kesehatan. Yang kedua, pasokan pangan dan daya beli masyarakat, dan juga pemerintah memberikan insentif untuk sektor-sektor yang terdampak. Yang pertama adalah relokasi anggaran yang berfokus pada penanganan COVID-19. Dan yang kedua adalah memberikan insentif untuk sektor-sektor yang terdampak. Terima kasih. Sebenarnya kita bisa mengatasinya dengan ekonomi kreatif. Yang pertama seperti membuat hand sanitizer atau membuat APD sendiri, lalu membuat helm APD atau pelindung wajah untuk APD juga, terus membuat masker dari kain. Relokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat. Merelokasi anggaran untuk aktivitas Kementerian Kesehatan dan gugus depan penanganan COVID-19, serta mendorong pencairan APBN atau APBD pemerintah daerah, serta anggaran kementerian dan lembaga-lembaga sesegera mungkin. Jadi pemerintah dapat melakukan insentif dan melakukan komprehensif. Pemerintah juga melakukan antisipasi dan alokasi pembelanjaan di sektor pariwisata. Dan maka dari itu, pemerintah melakukan insentif kepada Biro Perjalanan sebesar 298 miliar, kurang lebih. Sekitar 298 miliar, dan pemerintah juga melakukan diskon pesawat di beberapa daerah. 30% dan juga 30% import dari non-migas berasal dari Tiongkok, dan itu mayoritas adalah bahan baku. Maka dari itu, pemerintah harus mencari atau mensubstitusi negara lain yang dapat menyuplai bahan baku di Indonesia. Karena sejak adanya COVID-19 ini, negara Tiongkok membatasi kayak ekspor dan impor dan perdagangan internasional. Terus pemerintah juga mendorong kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal kuartal 1 2020. Pemerintah juga melakukan refocusing penganggaran dan meluncurkan stimulus fiskal jilid 1 dan jilid 2 yang diharapkan dapat mendukung bergeraknya sektor itu. Dibutuhkan penanganan secara serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, semua negara pasti akan melakukan relaksasi atau stimulus keuangan. Beberapa solusi yang cocok dalam menghadapi situasi wabah COVID-19 ini agar tidak membuat Indonesia benar-benar merana, yaitu
relokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat. Relokasi anggaran juga diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami peningkatan akibat kepanikan pasar. Yang kedua adalah stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Bahan pokok mengalami peningkatan permintaan. Selama ini Indonesia impor untuk memenuhi permintaan terhadap komoditi ini. Yang ketiga ada kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar. Yang keempat ada relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur di mana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Yang kelima yaitu memberlakukan kebijakan jangka pendek tetap harus memperhatikan kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Poknimalan, Omnibus Law, RUU Cipta Kerja yang memperhatikan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam hal pemberian berupa uang, pelatihan, vokasi, dan akses pekerjaan baru selain perlunya melakukan relaksasi bagi kebijakan impor bahan baku kebutuhan industri. Ini semua negara pasti akan melakukan relaksasi atau stimulus keuangan. Pembiayaan dialihkan untuk pengadaan perlengkapan dan alat penanggulangan wabah serta pembiayaan penelitian yang fokus menemukan antivirus. Relokasi anggaran juga diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami peningkatan akibat kepanikan pasar. Kedua, stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Pada kondisi saat ini, kebutuhan akan makanan dengan gizi dan nutrisi yang baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan permintaan. Selama ini Indonesia impor untuk memenuhi permintaan terhadap komoditi ini. Solusi ketiga, relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur di mana terdapat banyaknya lapangan pekerja. Ini secara langsung memberikan pendapat bagi pekerja yang terdampak. Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan roda ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia karena terkenanya wabah virus corona dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah. Di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN. Pemerintah harus memiliki dana untuk membantu masyarakat. Alokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat. Pembiayaan dialihkan untuk pengadaan, perlengkapan, dan alat penanggulangan wabah serta pembiayaan penelitian yang fokus untuk menemukan antivirus. Relokasi anggaran juga diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok pangan masyarakat yang meningkat akibat kepanikan pasar. Juga pemberian peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kedua adalah stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri di sektor pertanian. Pada kondisi saat ini, kebutuhan akan makanan dengan nutrisi dan gizi yang baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan akan mengalami peningkatan permintaan. Selama ini Indonesia impor untuk memenuhi komoditi permintaan ini. Adalah relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi dalam sektor manufaktur yang dimana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terdampak. Yang keempat adalah dalam memberlakukan kebijakan jangka pendek tetap harus memperhatikan kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Kelima atau yang terakhir yang perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan makroprudensial, yaitu penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar. Menegaskan pemerintah bertanggung jawab melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Yang kedua, menjelaskan tindakan penyelidikan epidemiologis. Yang ketiga, menegaskan pemerintah untuk melakukan penelusuran aktif terhadap wabah. Yang keempat, koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk tim khusus guna mengobati dan mencegah berulangnya infeksi virus corona pada korban. Yang kelima, penting bagi pemerintah mengendalikan harga alat, obat, dan kebutuhan medis yang dibutuhkan masyarakat dalam mencegah virus corona. Lalu, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home agar meminimalisir orang yang terkena COVID-19.
Pemerintah dapat mengurangi biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, diantaranya tarif listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD. Kedua, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor lain, khususnya sektor pariwisata dan transportasi. Ketiga, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta sektor usaha dalam negeri, pemerintah mengeluarkan rangkaian stimulus fiskal dan non-fiskal. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan agar pekerja bekerja dari rumah dan anak sekolah dan mahasiswa mengganti kelas tatap muka dengan kelas online. Untuk membantu para buruh pabrik, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan mereka. Setelah adanya pasien corona di Indonesia, pemerintah mulai mengambil kebijakan pencegahan berpergian dan mengetatkan pemeriksaan di fasilitas. Stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Yang kedua, relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur di mana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah dalam memberlakukan kebijakan jangka pendek tetap harus memperhatikan kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Dan ini yang solusi terakhir perlu dimaksimalkan adalah kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar. Terima kasih. Yang pertama, dukungan terhadap bidang kesehatan. Yang kedua, insentif bulanan tenaga medis. Yang ketiga, perlindungan sosial. Yang keempat, penaikan anggaran kartu prakerja. Yang kelima, pembebasan tarif listrik. 6. Pemulihan ekonomi. Yang ketujuh, antisipasi defisit APBN. Yang kedelapan, nasabah KUR dapat keringanan angsuran. Yang kesembilan, bidang non-fiskal. 10. Menyiapkan Perpu. Yang ke-11, refocusing dan relokasi belanja. Pertama, untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, diantaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Kedua, melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur diperluas. Ketiga, untuk menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan pemutusan hubungan kerja. Pemerintah bisa membantu rakyat dengan memberikan dana untuk kebutuhan hidup, terlebih untuk masyarakat miskin. Apalagi dalam waktu terdekat ini akan ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Karena rakyat benar-benar tidak boleh keluar, pemerintah mau tidak mau harus membantu rakyat dengan membantu kebutuhan hidup rakyat. Menjaga 135 pintu masuk ke negara kita, baik darat, laut, maupun udara. Pencegahan bepergian dan mengetatkan pemeriksaan di fasilitas umum. Membuat kebijakan agar pekerja bekerja dari rumah. Anak sekolah atau mahasiswa belajar secara online. Ini semua memang melumpuhkan ekonomi, tetapi kedepannya akan sangat efektif dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus sehingga perekonomian akan segera pulih kembali. Pemerintah melakukan relokasi anggaran ke sektor kesehatan, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat. Relokasi ini dilakukan masyarakat untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok pangan masyarakat yang sempat mengalami peningkatan akibat adanya kepanikan pasar. Pemerintah juga melakukan kebijakan moneter dan makroprudensial melalui penurunan suku bunga dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, itu adalah salah satu atau sebagian dari kebijakan pemerintah dalam menangani kasus perekonomian akibat adanya dampak COVID-19. Gitu.
melarang adanya turis luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Pemerintah juga menerapkan kebijakan social distance, menjaga 135 pintu masuk ke Indonesia baik darat, laut, maupun udara, beribadah di rumah, dan mencegah para pekerja kantoran untuk melakukan kunjungan luar kota atau luar negeri. Jadi, untuk kalian yang di rumah aja, tetap simpan dan gunakan uangnya sebaik mungkin. Gunain uangnya itu buat makan makanan yang bergizi, jangan buat barang-barang yang gak penting. Mungkin karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi corona ini akan hilang. Adalah pemberlakukan social distancing, karena bagi pengendara ojek online dia tetap bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Dan menurut saya pemberlakuan social distancing lebih baik daripada lockdown. Sejak ada pasien corona di Indonesia, pemerintah sudah mengambil kebijakan pencegahan dan penetapan pemeriksaan di fasilitas umum. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan kepada orang pekerja untuk bekerja di rumah dan para pelajar agar tetap belajar di rumah melalui handphone atau secara online. Untuk melakukan lockdown atau diam di dalam rumah dan jangan keluar rumah selagi masih ada wabah penyakit virus corona ini. Sikap pemerintah tersebut sangat membantu sekali kepada masyarakat Indonesia untuk mengurangi terjadinya penyakit yang berbahaya ini. Memberikan beberapa insentif termaksud untuk sektor pariwisata. Dan yang lainnya adalah pertama, tambahan belanja APBN 2020 senilai 405,1 triliun. Yang kedua, prioritas anggaran di bidang kesehatan. Yang ketiga, prioritas anggaran untuk pelindungan sosial. Yang keempat, prioritas anggaran untuk insentif dunia usaha. Yang kelima, prioritas di bidang non-fiskal. Yang keenam, revisi batas maksimal defisit APBN. Dan yang terakhir adalah kebijakan moneter. Pemerintah harus lebih cerdas membuat strategi agar perekonomian Indonesia tidak menurun. Di masyarakat, pemerintah bisa menerapkan pemberian kebutuhan pokok, makanan pokok, agar masyarakatnya tidak keluar rumah dan bisa menerapkan social distancing. Dan bisa memberikan gratis pajak pada semua buruh pabrik dan rakyat miskin. Karena pada saat ini semua pekerjaan diberhentikan agar semua orang bisa melakukan social distancing. Oleh karena itu, setiap rakyat miskin tidak ada pemasukan. Meningkatkan produksi dalam negeri sektor pertanian, kemudian relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi, memberikan kebijakan jangka pendek, dan juga kebijakan moneter dan makro prudensial. Relokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan, dan daya beli masyarakat, serta relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur di mana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terdampak. Pemerintah harus memberikan dana yang cukup untuk meningkatkan produksi barang dalam negeri dan meningkatkan tingkat konsumtif barang atau produk lokal kepada masyarakat, dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memberikan akses pekerjaan baru pada para karyawan yang terkena PHK. Kebijakan yang dibuat pemerintah itu ada beberapa seperti kartu prakerja, lalu penundaan cicilan selama 1 tahun bagi UMKM, terus ada larangan bagi debt collector untuk menagih hutang, adanya social distancing, lalu ada insentif untuk sektor pariwisata berupa diskon pesawat terbang. Nah, pendapat saya terhadap kebijakan pemerintah cukup baik, namun saya kurang setuju terhadap insentif yang diberikan pemerintah, yaitu berupa pengurangan atau diskon tiket pesawat. Kenapa ini malah membuat masyarakat ini ingin mudik, sedangkan dengan adanya mudik ini malah meningkatkan penularan virus corona.
Tentunya pemerintah harus mengkaji ulang dan mungkin bisa menambahkan kebijakannya seperti pemerintah Singapura, yaitu berupa memberi surat keterangan sehat sebelum mudik dan juga bisa menambahkan fasilitas kesehatan, pemeriksaan kesehatan bagi para pemudik. Nah,